Bulatkan tekad kuatkan hati negeri ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Amar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Amar? Sehat, alhamdulillah. Terima kasih Pak Amar atas kehadirannya di sini bersama Ibu. Hari ini Pak Amar mau melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Iya, kegiatan belajar mengajar. Ya, alhamdulillah. Kalau Ibu tahu, hari ini Pak Amar mau mengambil pelajaran apa? Untuk hari ini saya ingin mengambil pelajaran IPA. IPA. Pak kelas 5 ya? Semester 2. Semester 2. Ya, kalau boleh tahu Ibu temanya tentang apa? Temanya 9 tentang benda-benda di sekitar kita. Ya, Subtema 2. Alhamdulillah Pak Amar mungkin sudah mempersiapkan segalanya ya. Dan untuk hari ini, namun sebelum Ibu nanti masuk ke kelas untuk melaksanakan observasi terhadap apa yang Pak Amar laksanakan, nanti ada beberapa hal yang mungkin Ibu akan tanyakan ya, kaitan dengan pengambilan keputusan Pak Amar sebagai pemimpin pembelajaran yang berbasis nilai-nilai kebajikan. Ya, kaitannya dengan pembelajaran berdemokrasi, pembelajaran tentang budaya spesifik, pembelajaran tentang sosial emosional. Yang pertama yang akan Ibu tanyakan, dalam observasi pembelajaran pada hari ini, apa tujuan pembelajaran yang akan disampaikan Pak Amar kepada kita? Tujuan pembelajaran hari ini itu yang pertama siswa mampu menyebutkan benda-benda. Terus selanjutnya wujud merek serta zat penyusunnya, wujud benda dan materi. Jadi ada 3 hal ya, ada 3 hal yang akan nanti Pak Amar sampaikan tentang tujuan pembelajaran ini. Kemudian dalam kegiatan pembelajaran hari ini, apa yang Pak Amar mau bantu dari Ibu, kemudian kompetensi yang mana yang akan Pak Amar kembangkan? Saya harap sih kompetensi yang ingin saya kembangkan itu dalam pembelajaran berdiferensiasi dan sosial emosional yang lebih saya tekankan pada pembelajaran hari ini. Kemudian dalam pembelajaran hari ini apa yang Pak Amar yang dari kegiatan pembelajaran ini, apa yang mau Ibu bantu untuk Pak Amar? Saya berharap Ibu bisa membantu saya saat pembelajaran awal sampai akhir, terutama di saat pembelajaran awal utamanya, saat kegiatan pendahuluan. Mungkin secara garis besarnya Pak Amar ingin Ibu bantu gitu ya dalam hal pembelajaran, apa kelebihan-kelebihan yang sudah Pak Amar laksanakan, dan kemudian ya namanya juga manusia ya, mungkin ada kekurangan atau yang belum terpenuhi kebutuhannya Pak. Dan nanti mungkin mudah-mudahan saya bisa membantu hal tersebut. Kemudian Pak Amar nanti mungkin Pak Amar akan Ibu amati ya, saya mengajar Pak Amar yang mana tadi ada kompetensi, 3 kompetensi yang akan Pak Amar kembangkan dalam pembelajaran. Apa yang Pak Amar ingin amati dari pembelajaran tersebut? Yang ingin saya amati yang pertama itu dari respon siswa. Respon siswa yang pertama itu karena pembelajaran yang saya sekarang lakukan adalah pembelajaran berdiferensiasi dan sosial emosional. Saya ingin tahu dampak apa sih bagi siswa yang mereka akan dapatkan setelah saya melakukan pembelajaran tersebut. Bagus sekali. Jadi ada hal-hal yang mungkin supaya progres dari Pak Amar ya, pada hari ini dengan segala hal
sudah segala sudah disiapkan gitu, apakah memang pembelajaran pada hari ini itu efektif atau tidak gitu ya. Kemudian ini pertanyaan selanjutnya Pak Amar, bagaimana penilaian Pak Amar, penilaian Pak Amar sendiri terhadap kompetensi yang akan dikembangkan? Apakah sudah ini rasa akan efektif atau tidak? Untuk di awal gitu ya, di awal sebelum observasi nanti sudah melaksanakan pembelajaran, apa yang Pak Amar nilai dari kompetensi yang akan dikembangkan ini? Menurut pendapat saya pribadi, untuk kompetensi yang akan terjadi itu akan sangat baik untuk siswa, terutamanya bagi siswa yang cenderungnya memiliki kemampuan berbeda Bu, dari kemampuan yang biasa saja, sedang, dan yang mahir. Bagi setiap bidang tersebut bisa bakal berkembang. Mudah-mudahan ya Pak Iya. Amar ya. Alhamdulillah Pak Amar sudah begitu optimis ya terhadap apa yang akan dikembangkan, kompetensi apa yang akan dikembangkan pada hari ini. Mudah-mudahan berjalan dengan lancar, kemudian segala sesuatunya mendapatkan respons dari anak. Dan pertanyaan yang terakhir Pak Amar, strategi apa yang akan digunakan Pak Amar pada proses pembelajaran pada hari ini kaitan dengan kompetensi yang akan Pak Amar kembangkan? Strategi yang saya gunakan untuk pembelajaran kali ini itu yang pertama, saya menggunakan audio visual dan visual itu melalui media YouTube, dan satu lagi melalui media visual itu melalui gambar-gambar yang saya peroleh dari Google. Selanjutnya ada diskusi dan tanya jawab serta membuat kesimpulan setelah pembelajaran yang akan sebelum diakhiri. Bagus, itu strategi yang akan dilaksanakan. Iya. Berarti kalau begitu Pak Amar memang kita sudah mempersiapkan untuk pembelajaran berdifferensiasi dengan segala sesuatu disesuaikan dengan potensi anak ini. Terima kasih Pak Amar atas waktunya untuk kali ini wawancara tentang kesiapan Pak Amar pembelajaran yang akan dilakukan hari ini. Selamat melaksanakan pembelajaran pada hari ini. Mudah-mudahan saya harus pengetahuan dan kelancaran dan kesuksesan. Amin. Terima kasih Pak Amar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipimpin oleh Wisnu. Silakan Wisnu.
tepuk tangan berapa kali? 1. Kalau selamat siang? 2. Selamat sore? 3. Kalau selamat malam? 3. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Nah, ini kalau dua nama kamu sedang tuh. Udah, ada kamu siapa? Nasya, nama kamu Nasya. Yang lagi, terus selanjutnya, Wisnu, nama Wisnu. Tidak ada lagi siapa? Dia nama siapa? Tidak ada. Dia siapa? Dikasih ibaratnya sebenarnya. Selanjutnya ada yang salah. Iya, kalau lihat yang salah lagi. Kenapa bisa lulus? Kalau gitu jadi. Dia akan berangkat jam berapa ya? Dari jam berapa? Siangan kenapa ya? Salah. Hari ini siapa yang ada hadir? Revi, kenapa Revi? Sakit punggung, habis nyangkul kemarin. Bilkis kenapa? Izin lagi. Kemarin bukan sudah? Belum lah. Samira kenapa Samira? Kalau bukti mana bukti? Oh my god. Kan lihat ya sebagai mana ya? Disuruh masuk sekolah. Tuh kayak lipat udah ini. Baik, selanjutnya dipersilakan untuk Herlin untuk memimpin nyanyi lagu wajib. Menyanyikan lagu wajib. Untuk LKPD yang kemarin udah dibawa, sok boleh dikeluarin. Sekarang kita kegiatan literasi bersama membaca yang LKPD kemarin. Itu cerita tentang apa itu? Asal usul Danau Maninjau. Sekarang kita baca dengan lantang ya. Sok boleh mulai dibaca dari sekarang. Harus bersuara. Kamu yang tidak tahu. Asal usul Danau Maninjau. Di sekolah. Kira-kira pesan dari cerita itu apa? Ada yang tahu nggak? Pesan apa yang disampaikan dalam cerita tersebut? Ada yang tahu nggak? Ada yang mau nyampein nggak?
Pesan apa yang terkandung dalam cerita yang kalian baca tadi? Tadi kan kalian udah baca tentang asal-usul Danau Maninjau. Kira-kira pesan apa sih yang terkandung dalam cerita asal-usul Danau Maninjau itu? So, apa? Bicara aja, masalah. Kalian berani mengekspresikan mau apa itu bagus. So, habis boleh. Kira-kira pesan apa yang terkandung dalam cerita yang telah kalian baca tadi? So, berdiri mas. Boleh ya? Boleh. Mau saya tahu mas, bebas siapa itu. Kira-kira pesan yang kalian dapat dari cerita itu apa sih? Jangan menyimpan dendam. Selanjutnya lagi. Itu apa aja? Menurut aja. Menurut aja juga menurut ini. Jangan menuduh seseorang. Kalau kata selfie, ada selfie saya enggak? Menurut selfie. Ya. Jadi pesannya itu jangan menuduh seseorang bisa. Jangan apa lagi? Jangan menyimpan dendam. Ada lagi enggak? Udah ya, cukup. Sekarang silakan ditaruh kembali LKPD-nya. Kita akan relaksasi terlebih dahulu sebelum memulai pembelajaran. Sekarang tangannya silahkan kalian taruh di atas paha kalian. Paha bukan bahu. Paha di mana paha? Paha. Salah itu bahu itu. Paha di mana paha? Di. Paha di pinggir. Iya, paha kayak pinggir. Sekarang kalian boleh pejamkan mata kalian terlebih dahulu. Apa yang kalian lihat ketika mata kalian dipejamkan? Kenapa nggak terpejam matanya? Mau melihat Fadli terus? Jangan bertatapan ya. So, merem. Masih ada yang melihat. Apa yang kalian lihat ketika mata terpejam? Gelap. Ada yang membayangkan sesuatu tidak? Enggak. Oke. Saat Bapak berucap, kalian baru membayangkan sesuatu. Oke? Paham? Paham. Relax. Matanya terpejam, jangan ada yang ketawa. Relax, santai di kursimu dan biarkan musik membawamu kemanapun ia pergi. Kira-kira kalian ingin pergi kemana? Kalian bisa bayangkan. Hanya ketika Anda relax, Anda dapat melihat apa yang sedang terjadi. Relax. Tarik nafas dalam-dalam lewat hidung. Tarik dulu, keluarin lewat mulut. Relax, jangan biarkan emosi menguasai diri kalian. Kalian sekolah itu bukan untuk tempat meluapkan emosi. Tarik nafas dalam lagi. Keluarkan perlahan melalui mulut. Hei, ingat, makin santai Anda, makin baik Anda dalam segala hal. Lepaskan semua emosi yang kalian bawa dari rumah. Jangan biarkan dia menguasai dalam menunggu diri kalian. Jika kalian tercapai emosi saat berangkat sekolah, ayo ceritakan kepada guru kalian. Mungkin mereka dapat memberikan solusi. Sekarang tarik nafas dalam lagi. Tahan, dikeluarkan lewat mulut. Saat kalian merasa emosional, lihat di dalam dunia adalah langkah kalian untuk memulihkan pikiran. Kira-kira dunia seperti apa yang kalian lihat? Coba kalian lihat. Masih kalian senang? Rasanya membuat tempat di mana Anda bisa pergi dan bersantai tanpa ada yang mengganggu atau membuat kalian emosi. Sekarang tarik nafas dalam lagi melalui hidung. Tahan, keluarkan melalui mulut. Setiap orang membuka waktu untuk membacakan, menjelaskan, mengisulan, dan mulai kembali. Kira-kira berapa lama waktu yang kalian lakukan untuk menjalankan diri tersebut? Berapa lama tempat tersebut kira-kira? Kalian bayangkan, bisa 1 hari, bisa 1 bulan kalian bersantai, atau bisa 1 tahun kalian dalam melakukan apa-apa tanpa diganggu seseorang. Tarik nafas kembali melalui hidung. Tahan, lalu lepaskan kembali melalui mulut secara perlahan. Jika melakukan apa yang harus baik, di bulan terbaik untuk bersantai, lantas hal apa yang kalian harus baik? Kira-kira apa yang kalian harus baik jika kalian tidak ingin diganggu atau bersantai agar tidak meluap, agar kalian tidak emosi? Tarik nafas kembali melalui hidung. Ditahan, baguskan lagi. Melihat wajah kalian bahagia adalah cara terbaik untuk memulihkan segala. Santai saja dan mati tidak hidup. Mereka memang berdasarkan dilakukan, tetapi kalian harus tetap menghargai dan mencintainya. Karena mereka tidak akan pernah ada di dunia ini. Ini yang pertanyaannya, bukan karena Allah itu mencipta kalian menjaga mereka, tetapi karena mereka peduli dan sayang pada kalian. Tarik nafas kembali dalam melalui hidung. Keluarkan melalui mulut. Ada baiknya untuk selalu melakukan sesuatu yang menenangkan sebelum membuat keputusan itu tidak hidup kalian. Kira-kira hal apa yang membuat kalian tenang? Tarik nafas kembali melalui hidung. Tahan, lalu hembuskan lagi.
Ada baiknya untuk selalu melakukan sesuatu yang menyenangkan sebelum membuat keputusan penting dalam hidup kalian. Hal pertama yang harus dilakukan adalah relax dan biarkan mata kalian bekerja. Tidak tulis berapa pesan tentang yang di rumah, lingkungan lain atau tempat apapun itu. Jika kamu dapat menemukan cara untuk bersantai dan tidak meluapkan emosi setidaknya selama 5 menit setiap jam, kamu akan menjadi lebih produktif entah di sekolah atau tempat apapun itu. Semoga saya mau sampaikan bisa kalian rasakan dan kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang tarik nafas dalam-dalam, hembuskan. Sekarang kalian boleh membuka mata kalian. Rasanya gimana? Ada yang kosong, ada yang sedih, ada yang lebih tenang, ada yang makin emosi. Kira-kira perasaan kalian setelah melakukan relaksasi tadi, apa perasaan kalian? Dari kelompok cakap dulu, kelompok cakap. Kira-kira emosi yang kalian peroleh tadi setelah kita melakukan relaksasi apa? Bapak pengen dengar dari perempuan satu, laki-laki satu. Bebas, gimana perasaan kalian? Tenang. Kalau dari laki-laki? Dari laki-laki, siapa kira-kira yang mau mengungkapkan? Perasaannya apa? Yait, perasaannya apa? Tenang, santuy. Tadi apa yang kamu bayangin? Gelap, hitam, atau ada tempat bermain atau apa? Gelap, gelap nih. Pada minggu kemarin kita telah mempelajari apa? Ada yang ingat nggak pelajarannya? Tentang IPA. Zat tunggal dan zat campuran. Kira-kira bagaimana cara kita mengetahui zat jika zat tersebut campuran atau tunggal? Bagaimana cara kita membedakannya? Mencampurkan dengan cara mencampurkan. Selanjutnya, jika apakah minuman kemasan yang kita konsumsi setiap hari itu kira-kira termasuk apa? Zat tunggal, campuran, atau apa? Campuran. Oke. Sekarang kita masuk ke pembelajarannya. Kalian bisa menyimak video pembelajaran kali ini. Nah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai materi berdasarkan zat penyusunnya, yaitu zat tunggal dan zat campuran. Nah, anak-anak, adakah yang pernah mendengar tentang zat tunggal? Apa itu zat tunggal? Nah, jadi zat tunggal merupakan materi yang terdiri dari satu jenis zat. Adapun contoh dari zat tunggal itu ada air, kemudian ada emas, kemudian ada gula, dan juga ada garam, serta masih banyak lagi contoh zat-zat tunggal yang ada di alam semesta ini, anak-anak. Nah, perlu juga kalian ketahui bahwa zat tunggal ini dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu yang pertama ada yang disebut dengan unsur dan yang kedua ada yang disebut dengan senyawa. Oke, berikut ini akan Putri dijelaskan apakah itu unsur dan apakah yang dimaksud dengan senyawa. Yang pertama kita akan membahas unsur. Unsur merupakan zat tunggal yang tidak dapat diuraikan menjadi zat yang lebih sederhana lagi. Contoh yang termasuk unsur yaitu ada besi, kemudian ada emas, oksigen, nitrogen, dan lain sebagainya. Sedangkan senyawa adalah zat tunggal yang terdiri dari dua unsur atau lebih yang dapat diuraikan menjadi bentuk zat yang lebih sederhana. Contoh senyawa yaitu ada air, gula, garam, dan lain sebagainya. Nah, jadi itulah perbedaan unsur dan senyawa. Bedanya unsur sama senyawa udah tahu belum sekarang? Kalau unsur apa? Zat tunggal yang tidak dapat diuraikan menjadi zat lain yang lebih sederhana.
Contohnya yaitu besi, emas, oksigen, nitrogen, dan lain-lain. Nah, sedangkan senyawa adalah zat tunggal yang terdiri dari 2 unsur atau lebih yang dapat diuraikan menjadi bentuk yang lebih sederhana. Ini contohnya ada air, gula, garam, dan lain-lain. Kalau senyawa itu berarti gabungan dari 2 unsur. Sedangkan campuran itu gabungan dari 2 zat tunggal. Bedanya di situ ya, paham? Bedanya senyawa dan campuran. Senyawa itu gabungan dari beberapa unsur. Contohnya air. Air itu ada 2 unsur. Yang pertama hidrogen dan oksigen yang digabungkan itu jadi air. Proses pemisahan juga melalui kimiawi. Senyawa. Kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang campuran. Kenapa kalian mengenai campuran atau apakah yang dimaksud dengan campuran? Nah, jadi campuran merupakan suatu gabungan dari 2 zat atau lebih yang tidak bersatu secara kimiawi dan zat-zat penyusunnya masih mempertahankan sifat masing-masing. Adapun contoh campuran dalam kehidupan sehari-hari yaitu yang pertama ada tanah, kemudian yang kedua ada campuran air dan bubuk susu, kemudian yang ketiga ada udara, dan yang keempat itu ada jus. Nah, di mana tanah, kemudian susu, udara, dan jus ini merupakan contoh-contoh dari suatu campuran. Nah, selanjutnya perlu juga kalian ketahui bahwasanya campuran ini dibedakan menjadi 2 jenis campuran anak-anak, yaitu yang pertama ada yang dinamakan dengan campuran homogen, dan yang kedua ada yang disebut dengan campuran heterogen. Nah, apakah yang dimaksud dengan campuran homogen dan heterogen? Baiklah, kita akan bahas bersama-sama. Yang pertama itu ada campuran homogen. Nah, campuran homogen adalah campuran yang zat penyusunnya tercampur sempurna dan zat penyusunnya tidak dapat dibedakan. Adapun contoh campuran homogen itu ada larutan gula dan juga larutan garam, di mana larutan gula ini berasal dari campuran air dan juga gula, serta larutan garam itu terdiri dari campuran air dan juga garam, di mana apabila air dan gula kita campurkan akan membentuk suatu larutan yang disebut dengan larutan gula, di mana larutan gula tersebut tercampur secara sempurna dan kita tidak dapat membedakan zat penyusunnya. Nah, anak-anak, campuran homogen ini sering juga disebut sebagai larutan. Larutan ini terdiri atas pelarut dan juga zat terlarut. Pelarut itu merupakan zat yang terdapat lebih banyak di dalam larutan, sedangkan zat terlarut adalah zat yang terdapat lebih sedikit di dalam larutan. Nah, pelarut yang sering digunakan itu adalah air. Untuk larutan gula dan larutan garam, di mana pelarutnya itu adalah air dan zat terlarutnya itu adalah gula dan garam. Jadi seperti itu, anak-anak. Kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang campuran heterogen. Nah, campuran heterogen merupakan campuran yang zat penyusunnya tidak tercampur secara sempurna dan zat penyusunnya masih dapat dibedakan. Nah, ada contoh dari campuran heterogen itu ada campuran air dengan kopi, kemudian campuran air dengan pasir, dan lain sebagainya. Nah, anak-anak, pada campuran air dengan kopi maupun campuran air dengan pasir, kita masih dapat melihat batas-batas antara kopi dengan air, begitu juga dengan pasir dengan air. Sehingga campuran ini kita sebut dengan campuran heterogen. Jadi campuran ini tidak dapat tercampur sempurna seperti itu. Nah, jadi itulah jenis-jenis campuran, yaitu campuran homogen dan campuran heterogen. Kemudian, Nah, tadi ya bedanya homogen dan heterogen gimana campuran homogen dan heterogen? Kalau homogen campuran zat penyusunnya tercampur dengan sempurna. Biasa kalian temui dalam, pernah masukin gula ke dalam air? Terus diaduk, gulanya masih kelihatan nggak? Gulanya masih kelihatan nggak? Atau garam ketika kalian campur dengan air, terus lalu kalian aduk dengan rata, apakah garamnya terlihat? Enggak.
Di laut juga kenapa kalian nggak bisa melihat garam? Padahal sumber garam itu dari laut. Kenapa? Karena itu merupakan campuran homogen. Mereka tercampur sempurna, jadi tidak bisa terlihat. Sedangkan campuran heterogen itu juga ada di pantai sama biasanya pencampur pasir. Pernah lihat di misalnya di Santolo atau Sayang. Nah, pas ketika kalian renang di pantai, pasti kalian melihat butiran-butiran pasir di airnya. Nah, itu merupakan campuran heterogen yang bisa kalian lihat di kehidupan sehari-hari kalian. Selanjutnya silakan dibagikan buku paketnya. Diambil salah. Dibagi satu orang melihatnya dua kali. Bimba halaman 62. Yang halaman 62 kita baca bareng-bareng ya. Udah dibuka semua belum? Udah. Yuk dibaca bareng-bareng. Kamu telah memahami tentang materi zat tunggal dan zat campuran. Materi adalah setiap objek atau segala sesuatu yang kata-kata yang tidak kalian pahami. Kira-kira ada tidak? Kira-kira ada kata yang kalian pahami dari bacaan yang telah kalian baca? Misalnya arti dari kata apa kalian tahu? Apa? Kalau arti yang lain bukan. Kalau bukan. Ada lagi? Kalau ini kalian biasanya ada dalam, misalnya ada lagi. Ada? Jadi ada. Jadi saya itu bahasa yang umum di sini sebenarnya. Kira-kira bahasa yang kalian mengerti. Penyusun berarti itu gabungan dari beberapa unsur. Penyusun pertama, penyusun kedua, penyusun ketiga, terus yang kedua penyusun yang disusun dari beberapa unsur. Ada lagi kalian kalian pahami? Jika sudah, kita lanjut ke materi selanjutnya. Kemarin hasilnya cuma apa? Ya jangan, nah saya buka pakai sedikit untuk kami. Kita lihat kalau kalian tutup. Sekarang kalian bisa lihat bukan? Jangan banyak. Kalian sekarang tulis nama terlebih dahulu dan sekarang tanggal berapa? Kalian boleh isi nama terlebih dahulu. Ya. Untuk kelompok cakap, kalian mengerjakan hanya yang berwarna biru. Paham? Untuk kelompok ahli, kalian mengerjakan yang berwarna biru dan hijau. Dan yang master, kalian mengerjakan biru, hijau, dan kuning. Paham? Sekarang kalian silakan lihat barang yang kalian bawa. Yang pertama, dinomorin dulu ya. Di nama juga, nama jangan lupa. Masa nama bapak? Nama kamu? Nama apa? Enggak. Nama merek. Udah nomor. Mereknya apa itu kira-kira?
bangkit dari apa sih? Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Dari kelompok cakap, siapa yang mau maju ke depan? Adik saya. Itu kan udah lengkap bacaan, tinggal baca. Bisa ditutup dulu.
Tolong ditutup ya. Oh, itu lebih maju. Untuk Adiansa silakan ke depan. Dari situ silakan. Nah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya dari kelompok master dipersilahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selanjutnya untuk mengefisienkan waktu, Bapak ingin langsung ke evaluasi pembelajaran hari ini. Ada yang bisa baca nggak kalimat perintah yang disuruh ngapain? Ayo bantu Pak Ahmad menyelesaikan teka-teki di bawah ini. Bapak pengen dari kelompok master satu orang ke depan. Buat nulis aja, nanti dibantu teman-teman. Kalau habis ke depan nggak ada yang ngebantu, ntar yang ngejawab untuk yang lain paling. Yang tulisannya bagus boleh maju silakan. Nah, kalau tunjuk aja langsung lihat tes. Dari ini namanya TPS, teka-teki silang. Ada yang pernah lihat? Ada yang pernah tahu belum? Pernah lihat? Biasanya kalian lihat di mana? Di HP ibu-ibu biasanya. Sekarang dari yang mendatar, sesuatu yang mempunyai massa dan menempati ruang itu apa? Materi. Bisa ditulis di situ deh ya, materi di nomor 2. Nah, besar ya. Itu kayaknya kayak rumah sakit. Nah, untuk mau mendatar dulu mau menurun? Menurun, oke. Nomor 1, campuran yang terdiri dari 2 materi
hanya satu-satunya zat dan tidak ada zat lain selain zat tersebut. Zat tunggal, bener nggak? Nomor 3 berarti ya. Zat apa coba? Zat tunggal, muat nggak zat tunggal? Kalau muat benar, kalau salah nggak muat. Nah, alhamdulillah. Apa yang kurang? Apa yang kurang? Ini pakai tangan. Udah panik ya? Kok salah jawabannya? Selanjutnya mendatar atau menurun? Menurun. Mau diambil nomor berapa nih? 5. Zat tunggal yang tersusun dari 2 unsur atau lebih. Tadi zat tunggal kan dibagi 2. Ada unsur, ada senyawa. Kalau unsur tidak bisa dibagi, sedangkan senyawa ada 2 unsur. Nah, berarti jawabannya apa? Senyawa. Nomor 5. Nomor berapa itu? 5 betul ya? 5 menurun. Tadi jawab nomor berapa? Oh iya, tadi nomor 1 ya? Iya, 1 ke bawah. Tadi salah ngisi. 1 yang ini 1, ini nomor 5. Salah loh tadi. Campuran yang terdiri dari 2 materi yang dapat menyatu. Campuran homogen. Ya, di situ tulis C di atas nomor 1-nya C. Nah, dasar banget. Homogen. Tadi yang nomor 5 apa jawabannya? Senyawa. Selanjutnya, mau mendatar menurun? Menurun. Tinggal 1 menurun ya. Emas, besi, aluminium termasuk ke dalam zat tunggal apa? Zat tunggal unsur. Nomor 6. Nah itu, benar. Unsur. Termasuk ke dalam unsur. Nah, sekarang tinggal yang mendatar nomor 4 dan 7. Nama lain zat tunggal. Nama lain zat tunggal. Zat murni, benar Sabila. Zat murni nomor 4 ini. Nah itu, yang ini. Zat murni. Mantap Sabila. Zat murni. Nah, tinggal 1 lagi. Air dan pasir, air dan kopi, air dan terigu termasuk campuran heterogen. Mantap dari kelompok cakap. Heterogen. Nah, beres. Tepuk tangan. Terima kasih telah bantu Pak Amal selesaiin teka-teki di bawah tadi. Di bawah di belakang. Baik, sekian pembelajaran hari ini. Semoga kalian bisa memahami materinya lebih dalam tentang materi zat campuran, zat tunggal. Zat tunggal tadi dibagi berapa macam? 2. Pertama, unsur dan senyawa. Selanjutnya campuran. Campuran dibagi menjadi 2. Campuran heterogen dan homogen. Homogen itu zat yang tercampur rata, sedangkan heterogen zat yang tercampur dengan tidak sempurna. Baik, sekian
Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Bebe. Iya, selamat pagi Bu Ade. Gimana? Sehat Bu? Alhamdulillah. Sama Lina Ibu. Alhamdulillah, alhamdulillah. Aktivitasnya sibuk, mudah-mudahan aktivitasnya tersebut diberikan suatu yang baik, kita bisa bilang Pak Ahmad gimana sehat? Alhamdulillah. Pak Ahmad, mohon maaf, ini mengganggu waktu sebentar ya kan? Kaitan dengan mungkin Pak Amar apa namanya kegiatan yang hari kemarin sudah kita laksanakan. Kaitan Pak Amar meminta Ibu untuk melakukan apa ya sebuah observasi tadi ya lumayan. Jadi hari ini mungkin kita ada alhamdulillah Kak Amar sehat ya aman ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kamunya sehat ya. Begini Pak, setelah Ibu di awal melakukan observasi gitu ya, kemudian observasi ketika Kak Amar melakukan kegiatan pembelajaran di kelas, alhamdulillah sudah selesai Kak Amar tunaikan. Hari ini mungkin Ibu akan apa ya namanya ini kan coaching Pak Amar ya, jadi untuk visi akademi itu mudah-mudahan dari kegiatan ini ada hal yang bermanfaat. Pak Amar, kalau Ibu boleh tanya apa yang sudah laksanakan Pak Amar waktu kemarin? Nah, waktu kemarin saya telah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi dan sosial emosional tentang tema 9 pelajaran IPA. Ah iya, kelas 5 ya Pak Amar? Kelas 5. Nah, kita pada hari ini ada obrolan gitu ya Pak Amar ya. Iya. Mudah-mudahan ini adalah merupakan kegiatan coaching sesama rekan di sejawat gitu ya. Pak Amar, apa yang diharapkan Pak Amar dari obrolan kita tadi? Saya harapkan yang pertama itu saya mendapatkan poin banyak dari apa yang telah saya lakukan sebelumnya tentang pembelajaran yang telah saya terapkan kepada murid-murid saya. Ah iya, jadi mudah-mudahan ya harapan Pak Amar pada hari ini kita mendapatkan sesuatu yang menambah pengalaman sebagai pendidik ada perbaikan gitu ya dari pertemuan kita lakukan. Sebelumnya Ibu mau menanyakan bagaimana perasaan Pak Amar setelah melaksanakan pembelajaran kemarin? Alhamdulillah luar biasa perasaan yang saya alami. Yang pertama, saya merasa sangat senang ketika murid-murid bisa lebih paham tentang apa materi yang telah saya pelajari kepada mereka. Alhamdulillah, terutama Pak Amar mungkin Pak Amar merasa puas gitu ya, Iya. merasa puas terutama dalam hal apa? Saya merasa puas ketika saya itu bisa lebih paham tingkat-tingkat kemampuan anak itu dari yang rendah, sedang, dan tinggi. Jadi saya bisa lebih tahu cara mengarahkan mereka itu kayak gimana. Ya, jadi Pak Amar alhamdulillahnya sudah mengimplementasikan tentang pembelajaran berdiferensiasi itu ya Pak Amar ya. Mungkin itu adalah bagian dari tujuan atau rencana misalnya. Jadi kalau boleh tahu, ingin tahu apa rencana perbaikan yang sudah tercapai. Rencana perbaikan yang telah tercapai saat pembelajaran kemarin itu
banyak ya dia rencana pembelajaran. Bisa dari awal pembelajaran sampai akhir saya terutama lebih kurang bisa mendisiplinkan waktu saat penyampaian kegiatan awal, inti dan akhir itu banyak ada yang Iya, tapi secara keseluruhan mungkin ya tujuan pembelajaran yang Pak Amar rencanakan sudah tercapai. iya sudah. Nah, kemudian menurut Pak Amar, ketika Pak Amar sebelum melaksanakan pembelajaran yang kemarin, Pak Amar kan memiliki rentang nilai gitu ya. Iya. Ketika mungkin Pak Amar di hari kemarin melakukan pembelajarannya KBM-nya yang anak-anak mungkin agak monoton gitu ya. Ketika kemarin mungkin Pak Amar kan melakukan sebuah perubahan ya dalam KBM. Di situ rentangnya mungkin Pak Amar mengetahui rentang kemarin berapa nilainya gitu ya, rentang nilainya. Setelah kemarin pembelajaran Pak Amar bisa mengira-ngira kira-kira rentang nilainya berapa Setelah nama pembelajaran tersebut ya, Bu? Iya, iya. Nah, tentang nilainya kira-kira dari sebelumnya dari nilai yang 75 jadi 85. Alhamdulillah. Jadi yang tadinya 75 sekarang karena dengan menggunakan pembelajaran yang berdiferensiasi, kemudian kita perhatikan kompetensi sosial emosional, sama lagi yang dari fisiknya ya, jadi sudah meningkat ya tentang nilainya. Alhamdulillah. Ya. Kemudian kalau boleh tahu apa yang melatar belakangi rentang nilainya itu jadi bertambah gitu? Tentang nilainya bertambah itu karena siswa itu mendapatkan kompetensi yang sesuai dengan tingkatannya, tingkatan literasi siswanya. Terus Ditambah dengan pembelajaran yang interaktif. Yang pertama saya menggunakan video pembelajaran, terus menjelaskan secara langsung benda-benda yang ada di sekitar mereka. Selanjutnya saya menggunakan LKPD yang menarik dan evaluasi menggunakan sistem yang teka-teki ya kemarin ya. Memang betul Pak Amar, jadi dari faktor-faktor tersebut itu bisa menjadi penyebab kualitas pendidikan dari pendidikan dari seperti itu ya. Untuk selanjutnya Pak Amar, coba Pak Amar mungkin kemarin merasakan hal-hal apa atau keunggulan apa yang Pak Amar rasakan dari pembelajaran kemarin, yang telah Pak Amar lakukan dari pembelajaran kemarin, keunggulannya seperti apa? Kemudian keunggulan tersebut mungkin perlu dipertahankan atau perlu dikembangkan, bagian mana? Saya rasa dari kegiatan awal itu seperti kegiatan teknik stop. Oh iya betul. Itu teknik stop yang harus saya kembangkan agar lebih mengefisienkan waktu, karena saya kemarin teknik stopnya itu sepertinya agak terlalu lama. Iya. Kemudian saat saya awal pembelajaran, saya agak sedikit lupa tentang memberitahukan tujuan pembelajaran. Oh iya betul. Ya ada teknik stop ya. Iya. Kemudian melihat memang Pak Amar dalam kegiatan pembelajaran kemarin terlihat sekali gitu ya, pembelajaran berdiferensiasinya gitu ya kelihatan, kemudian nilai positifnya juga kelihatan sama buku, bahkan di sesi-sesi ini Pak Amar ada ice breaking gitu ya. Alhamdulillah itu jadi bagian dari keunggulan yang Pak Amar rasakan, itu adalah sesuatu yang perlu dikembangkan. Selain itu mungkin Pak Amar bisa menyebutkan apa dari hal yang perlu diperbaiki dari pembelajarannya kemarin? Yang perlu diperbaiki sebenarnya banyak ya, tapi salah satunya itu dalam pengelolaan kelas. Saat kegiatan awal saya kurang interaktif kepada siswa. Saya lebih banyak duduk di kursi. Oh iya betul. Nah, itu bagian dari yang perlu diperbaiki ya. Iya. Memang kita akan banyak muridnya, jadi kita harus menguasai penguasaan kelas. Salah satunya adalah dengan tidak banyak duduk keliling. Iya, keliling. Terutama kita perhatikan mungkin siswa-siswa yang memang di bawah
ya. Kasih Pak Amar. Ibu barusan sudah menggali gitu ya apa yang Pak Amar lakukan. Pak Amar alhamdulillah sudah bisa menilai terhadap kemampuan Pak Amar yang belajar hari kemarin. Bolehkah Ibu menyampaikan hasil pengamatan Ibu hari kemarin? Boleh. Mudah-mudahan ini merupakan suatu suatu umpan balik baik itu umpan balik yang positif ataupun umpan balik yang mungkin yang perlu diperhatikan. Dari pembelajaran yang Ibu amati kemarin selama Pak Amar pembelajaran, alhamdulillah Pak Amar sudah menumbuhkan yang pertama adalah tentang budaya positif, yang antaranya yaitu kebiasaan literasi, ya kemarin alhamdulillah. Kemudian Pak Amar sudah menumbuhkan atau sudah banyak bertanya tentang atau menyelami bagaimana perasaan anak-anak ketika di awal pembelajaran, dalam proses pembelajaran, ketika di akhir pembelajaran. Pak Amar itu sudah banyak bagaimana perasaan kalian, gitu ya. Bagaimana kalian pelajaran hari ini puas enggak? Bagaimana perasaan kalian? Jadi Pak Amar sudah menanyakan bagaimana perasaan anak-anak itu sudah termasuk ke HSI kompetensi sosial manusia. Kemudian Pak Amar sudah bisa menumbuhkan bagaimana kesadaran diri ketika anak-anak memiliki rasa empati kepada temannya. Ketika ada anak yang tidak bawa makanan, itu Pak Amar, yuk bantu yang temannya, gitu ya, bantu temannya. Kemudian kita berbagi. Kemudian sudah ditumbuhkan juga rasa kerjasamanya, kolaborasinya. Jadi sudah tersentuh pembelajaran tentang dengan diferensiasinya sudah kelihatan, gitu ya. Budaya positifnya juga sudah. Kemudian juga Pak Amar memberikan suatu pengkondisian yang cukup baik, yaitu tentang pembelajaran diferensiasi. Pak Amar membagikan kelompok menjadi 2 kelompok, yang mana nama-nama kelompok itu luar biasa. Ada yang kelompok master, gitu ya, kelompok ahli, gitu ya, kelompok satu lagi cakap. Jadi anak-anak tuh merasa saya tuh masternya, gitu kan. Saya tuh ahlinya. Jadi mereka walaupun sama Pak Amar di kelompok misalkan kemampuan dasarnya, tapi mereka merasa saya ahli, saya master, saya cakap. Itu sudah merupakan kelainan Pak Amar terhadap pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi. Strategi pembelajarannya alhamdulillah variatif Pak Amar ya, dari mulai yang visualnya ada, gitu, yang audionya ada, gitu ya, yang kinestetiknya ada, anak-anak juga aktif, gitu ya, mengidentifikasi makanan yang ada di depan. Alhamdulillah. Kemudian contoh yang konkret. Pak Amar juga sangat responsif terhadap siswa, ya. Siswa yang bertanya langsung. Kemudian Pak Amar selalu mengapresiasi mereka yang menjawab dan sebagainya. Itu mungkin Pak Amar hal yang Ibu kemarin amati, kemudian materinya lengkap dan membuat anak menjadi tertarik, tidak merasa itu ada sebagai sebuah tugas, gitu ya. Karena perasaan materinya bagus sekali. Itu mungkin yang Ibu bisa sampaikan tentang pengamatan yang kemarin ya Pak Amar. Bagaimana Pak Amar, pendapat Pak Amar setelah mendengar apa yang Ibu barusan sampaikan? Saya jadi lebih termotivasi untuk meningkatkan kompetensi saya. Iya, alhamdulillah. Ya, sudah banyak hal yang baik ya Pak Amar ya. Itu yang Ibu barusan sampaikan. Perlu Pak Amar kembangkan, perlu ditingkatkan, perlu dipertahankan. Namun juga saya kemarin melihat juga Pak Amar hal yang mungkin ada area yang masih kurang. Nggak apa-apa, minta izin dulu menyampaikannya. Iya,
munculkan gitu ya. Yang pertama mungkin tadi ya Pak Amar udah nyadar sendiri Pak Amar, alhamdulillah saya banyak duduk Bu ngajarnya gitu ya, ya itu Pak Amar. Kemudian apa namanya lupa bukan apa menyampaikan tujuan. Berdasarkan secara ini Pak Amar sudah menyampaikan juga kegiatan apa yang akan dilaksanakan. Itu setidaknya anak-anak sudah paham nih arah pembelajaran hari ini mau kemana. Cuman mungkin dalam hal ini Pak Amar dalam penguasaan atau apa ya rasa perhatian Pak Amar harus lebih intensif kepada yang berkemampuan kurang ya. Jadi memang yang berkemampuan di atas yang sedang itu mereka udah secara ini bisa belajar mandiri gitu ya, tapi yang kurang itu banyak dibimbing gitu. Jadi intensitasnya ke yang murid yang banyak kekurangan itu harus kita harus bisa itu banyak kita kan harus lebih diarahkan arahnya ini misalnya siapa tadi mungkin yang kemarin itu apa namanya apa yang lebih amati sekalipun misalkan kelas yang apa kelompok yang lebih apa namanya lebih kemampuannya bagus gitu ya, mereka bisa menggunakan teman sejarah teman sejarahnya komunikasi diskusi kemudian kemarin tadi AKPD-nya udah bagus, udah cuma mungkin kali-kali sesuaikan waktu teka-tekinya kemarin udah cuman teka-tekinya lebih ini Pak, lebih diperbanyak soalnya gitu lah biar agak kita evaluasinya itu mungkin Pak Ahmad hal yang perlu dikembangkan mungkin ada nah dari diskusi ini dari tadi berbicara kita dari awal gitu ya sampai saat ini apa yang Pak Amar apa yang terbayang oleh Pak Amar untuk mengembangkan area-area yang bahasan itu dikembangkan? Yang terbayang oleh saya dari tadi yang telah disampaikan itu pertama pendekatan kepada murid, saya harus lebih intens pada siswa yang memiliki kemampuan rendah daripada sedang dan tinggi. Selanjutnya sama materi tentang evaluasi dan LKPD. LKPD itu pertama harus lebih ringkas sesuaikan dengan waktu. Selanjutnya evaluasi, mungkin saya harus lebih menambahkan lagi jumlah bobot soalnya. Pertama itu pembelajaran diferensiasinya lebih muncul ya, kemudian KSR-nya juga positifnya terutama itu harus kita selalu terbiasa menjaga sebuah karakter pada diri ya karena kemudian ketika Pak Amar sudah memiliki rencana ke depan perbaikan budaya sudah Pak Amar sampaikan kira-kira Pak Amar kapan mau rencana tersebut akan dilaksanakan? Sepatu langsung eksekusi ya Pak Amar ya, tidak menunda-nunda ya. Betul, bagus Pak Amar. Mudah-mudahan dalam sana yang sama apa planning gitu ya dimudahkan ya. Amin. Dan tidak pernah puas mungkin kita selalu banyak kolaborasi kemudian menetapkan baik terhadap teman gitu ya. Pak Amar di mana kira-kira Pak Amar mau melaksanakan di sana? Di kelas 5. Di kelas 5. Tidak dulu ke kelas 6. Kelas 4. Kelas saya dulu. Kelas saya iya. Fokus dulu ya. Iya. Kemudian siapakah yang akan menjadi inspirasi yang akan membantu Pak Amar dalam melaksanakan program ke depan? Menurut saya bakal berkonsultasi kepada guru-guru senior, utamanya
sama kepala sekolah. Oh, Iya. jadi ada dia kolaborasi sama rekan kerja dan mungkin itu Pak Ahmad dari apa namanya proses pengamatan gitu kembali dilakukan sama banyak hal yang Pak Ahmad mudah-mudahan banyak hal yang bisa Pak Ahmad jadikan sebuah inspirasi atau motivasi ke depan. Iya. Nah, kaitan dengan ini Pak Ahmad kan Pak Ahmad tadi sudah menyampaikan ada rencana programnya kedepannya perbaikan kaitan dengan rencana pengembangan selanjutnya ya Pak Ahmad. Coba ini kalau boleh tahu saya ingin tahu rencana pengembangan diri apakah untuk apa ya namanya rencana pengembangan diri apa atau aktivitas apa yang akan Anda lakukan ke depan untuk meningkatkan kompetensi Pak Ahmad selaku guru ya. Meningkatkan mutu pendidikan seperti apa? Aktivitas saya itu mungkin yang pertama mengikuti seminar yang sesuai dengan apa yang kurang dari diri saya. Yang pertama dari situ, yang kedua mungkin saya bisa menonton beberapa video atau banyak video dari Instagram atau Reels, itu banyak guru-guru inspiratif di dalamnya. Ya, betul. Kemudian bisa juga ya Pak Ahmad dari apa namanya kita kolaborasi atau suatu keluarga KKG Yang juga KKG bisa. kemudian di platform mereka mengajar juga ya. Nah, boleh dari situ Pak Ahmad salah satu contoh meningkatkan kompetensi Pak Ahmad. Berdasarkan aktivitas tersebut apa tujuan yang ingin dicapai dari kegiatan tersebut? Tujuan yang ingin dicapai itu saya berharap siswa bisa lebih interaktif saat pembelajaran, tidak mudah bosan Ya, dan lebih enjoy gitu dalam pembelajaran. secara kompetensi Pak Ahmad gimana? Harapan secara Harapan saya kompetensi saya meningkat terutama dalam kegiatan pendampingan anak. memang pendidik itu sebagai pelayan murid, jadi kita harus meningkatkan kualitas pelayanan kita ya Iya. terhadap Pak Amar. Kemudian menurut Pak Amar apa ukuran keberhasilan? Jadi ukuran keberhasilannya seperti apa menurut Pak Amar dari aktivitas pengembangan Pak Amar? Kurang keberhasilan saya atau siswa? Bisa jadi di Pak Amarnya, bisa jadi di siswa. Ukuran keberhasilannya itu seperti apa? Kurang keberhasilannya itu bisa dari ketika murid sudah paham, Ya. itu bagi saya udah suatu keberhasilan bagi saya. Ditandai biasanya dengan apa tuh kalau murid berhasil kan? Biasanya bukan di nilai rentang nilai ajarnya mungkin Iya. ya, tapi dilihat dari bagaimana apa karakter nilai positifnya. Iya. Gitu ya. Nah, tadinya anak itu tidak empati menjadi empati, Iya. ketika tadinya tidak mau bekerja sama jadi bekerja sama, tadinya mungkin mudah emosi jadi tidak mudah emosi, nah itu mungkin suatu keberhasilan. Pak Ahmad mungkin sudah bisa menilai keberhasilan apa yang dijadikan standar buat pendidiknya juga gitu ya. Kemudian siapa yang bisa mendukung Pak Amar terhadap kegiatan atau dalam rangka melaksanakan aktivitas tersebut? Siapa yang mendukung? Rekan-rekan guru sejawat dan kepala sekolah. Ada dengan ini juga paguyuban di Oh, ada paguyuban. Iya, kadangnya Iya. paguyuban juga ya. Kapan Pak Amar ini aktivitas pengembangannya akan dilakukan? Secepatnya. Ya, secepatnya. Kalau secepatnya mungkin ya, hari ini juga ya Pak Amar Iya. ya. Alhamdulillah, alhamdulillah Pak Amar dari awal kita melakukan coaching mungkin sudah bisa terbayang oleh Pak Amar ya. Iya.
kasih Pak Ahmad, dan saya sudah dipercaya oleh Pak Ahmad untuk jadi pengamat. Terima kasih sekali. Sudah saya alhamdulillah sudah banyak ilmu dari Pak Ahmad. Ya. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf, mohon maaf. Terima kasih atas kesediaannya menemani kami coaching pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.